Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 kita akan lanjutkan tentang materi matematika kita pada hari ini. Ya, jadi materi matematika pada hari ini tetap tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Jadi yang perlu kalian ketahui bahwa ada rumusnya dalam matematika dalam menentukan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Pertama, yang perlu kalian ketahui di sini ada A per D ditambah B per D sama dengan A ditambah B per D. A dan B ini sebagai pembilang dan D ini sebagai penyebut. Nah, D ini sudah sama sebagai penyebutnya, maka tinggal ditambahkan pembilangnya A ditambah B. Ya, seperti ini contohnya. Adapun contohnya bisa seperti ini juga. Misalnya 4 per 8 ditambah 2 per 8 sama dengan 4 ditambah 2 per 8 sama dengan 6 per 8. Nah, di sini 4 kita anggap adalah A, 2 adalah B, dan 8 adalah D. Jadi kalau dilihat dari rumus ini, bisa kita jalankan bahwa 4 ditambah 2 per 8 sama dengan 6 per 8. Itu untuk penjumlahannya. Ya, terus bagaimana kalau bentuk pengurangan? Jadi pengurangan misalnya sama seperti itu. Misalnya 8 per 10 dikurang misalnya 6 per 10 sama dengan. Nah, lihat di sini ya, sama seperti tadi. Penyebutnya sudah sama, tinggal pembilangnya yang kita kurangkan. Jadi 8 dikurang 6 per 10. Hasilnya berapa? 8 dikurang 6. 8 dikurang 6 itu hasilnya 2. Jadi 2 per 10. Ya, hasilnya 2 per 10. Nah, bagaimana kalau dalam soal cerita misalnya? Nah, ini soal cerita misalnya ayah misalnya membeli 1 loyang martabak. 1 loyang martabak dibagi menjadi 8. Artinya setiap bagian itu 1/8. Karena 1 loyang 1 terus dibagi 8. Artinya 1/8. Ini 1/8 ya, dibagi semuanya di 1/8. Misalnya ayah memiliki 2 anak. Anak pertama mengambil 2 potong. Artinya 2/8. Terus anak yang kedua juga mengambil 2 potong. Artinya 2/8. Berapa jumlah potongan yang mereka makan kedua anak tersebut? Artinya 4/8. Hanya yang pembilangnya saja yang ditambahkan. Ini kalau dalam pengurangan. Terus bagaimana kalau misalnya 1 loyang ini ditanyakan berapa jumlah akhirnya atau berapa sisa dari martabak setelah dimakan 2 orang anaknya? Baik, kalau dalam soal cerita yang ini tadi, kalau kita ingin mengetahui berapa sisa dari martabak setelah dimakan oleh 2 anaknya, anak pertama makan 2 potong, terus anak kedua makan 2 potong, hasilnya 4 potong per 8 yang dibagi tadi ya. Sebenarnya bisa kita ketahui dengan cara di sini kan ada berapa? Ada 8 potong. Jadi kalau dalam soal cerita, kalau dia anak sudah makan 4 potong, artinya sisa tinggal 4/8 atau 4 potong juga hasilnya. Karena kita sudah ketahui bahwa di sini ada 8 potong. Makanya kalau dalam soal cerita, bagaimana kita ketahui? Kita setelah kita jumlahkan, kita tahu hasilnya, maka kita bisa tahu berapa sisanya. Karena sisa tadi seluruhnya ada 8 potong, makanya kita kurangkan 8 dikurang 4. 8 kurang 4, 4. Artinya 4/8 sisanya. 4 potong yang telah dibagi menjadi 8. Itu untuk dalam pengurangannya. Ya, itu kalau dalam soal cerita. Tapi kalau dalam soal bentuk angka seperti ini. Jadi kalau bisa lihat tinggal bilangannya berapa, pembilangan berapa, penyebutnya berapa. Ya, baik, setelah video ini Bapak akan mengirimkan sebuah penjelasan lagi tentang penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk soal cerita. Silakan diperhatikan. Pecahan berpenyebut sama dapat diperoleh hasilnya dengan menjumlahkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Tulislah pernyataan matematika seperti contoh berikut ini. Ibu membawa 1 loyang kecil kue bolu. Kue bolu dipotong menjadi 4 bagian. Di dalam bus, Dayu memakan 1 potong kue. Ayah juga makan 1 potong kue. Berapa bagian kue yang telah dimakan Dayu dan ayah? Dayu dan ayah menghabiskan 2/4 bagian kue.
Dayu membawa bekal 1 batang coklat yang berisi 10 potong coklat. Di perjalanan, Dayu makan 3 potong coklat, ibu makan 2 potong coklat. Berapa bagian coklat yang dimakan Dayu dan ibu? Dayu dan ibu menghabiskan 5/10 bagian coklat. Ayah membeli roti manis 1 balok. Roti dipotong menjadi 5 bagian. Ibu makan 1 potong, ayah makan 2 potong. Berapa bagian roti yang dimakan ayah dan ibu? Ayah dan ibu menghabiskan 3/5 bagian kue.